Halo guys, perkenalkan nama saya Rafli Hidayat. Di sini saya akan membahas interaksi radiasi dengan materi dan pengaplikasian dalam dunia medis dan industri pada modalitas pesawat CT scan. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan teman saya. Halo, saya Cantika. Langsung saja kita lanjut ke materinya. Halo semua, selamat datang pada reproduksi Sinar X kali ini. Sinar X ditemukan oleh Rontgen pada tahun 1895. Seperti yang kita telah pelajari, sinar X dihasilkan ketika elektron yang bergerak cepat atau sinar X katode menabrak logam berat. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang bagaimana sinar X dihasilkan. Bagaimana sinar X dihasilkan? Mari kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama, perangkat umum yang digunakan menghasilkan sinar X disebut tabung pendingin. Tabung pendingin terbuat dari bohlam kaca. Tabung pendingin dihubungkan dengan dua elektroda yang disebut katode C dalam bentuk filamen dan anoda dalam bentuk logam target T4. Katode dihubungkan baterai rendah LT. Dua plat medan elektromagnetik E1 dan E2 disusun di kedua sisi katode yang mengontrol kecepatan sinar katode yang dipancarkan oleh filamen C6. Ketika tegangan dihasilkan, elektroda dan katode dipancarkan dan mengenai target T yang terbuat dari molybdenum ETC. Logam target dipegang pada sudut 45 derajat di jalur sinar. Dengan demikian, sinar X dapat dihasilkan. Oke teman-teman, marilah kita masuk ke materi selanjutnya. Radiasi khususnya sinar X digunakan dalam pesawat CT scan untuk menghasilkan gambar potongan tubuh atau objek. Interaksi radiasi dengan materi melibatkan proses fisika di mana energi radiasi diserap atau dipantulkan oleh atom materi. Modalitas CT scan memanfaatkan interaksi ini untuk menciptakan gambar tiga dimensi melalui rekonstruksi data. Dalam dunia medis, ini membantu untuk mendiagnosis. Di industri, untuk inspeksi non-destruktif. Interaksi radiasi dengan materi. Sinar X dalam CT scan berinteraksi dengan materi melalui tiga mekanisme utama tergantung pada energi foton dan jenis materi. Yang pertama yaitu efek fotoelektrik, yaitu foton sinar X menyerahkan seluruh energinya ke elektron dalam atom, menyebabkan elektron terlepas. Ini dominan pada energi rendah, kurang dari 100 kV, dan bahan padat seperti tulang. Energi yang diserap tinggi, sehingga kontras gambar baik untuk struktur padat. Penyebaran Compton, yaitu foton bertabrakan dengan elektron bebas atau terikat, kehilangan sebagian energi dan berubah arah. Ini umum pada energi sedang 100-500 kV dan jaringan lunak seperti otot atau air, menyebabkan penyebaran radiasi yang dapat mengurangi kualitas gambar jika tidak dikoreksi. Produksi pasangan atau pair production. Pada energi tinggi, lebih dari 1 MeV, foton menghasilkan pasangan elektron-positron di dekat inti atom. Jarang terjadi dalam CT scan medis karena energi sinar X biasanya 80-140 kV. Tapi relevan dalam aplikasi industri dengan energi yang lebih tinggi. Faktor seperti nomor atom, densitas, dan energi foton memengaruhi interaksi. Dalam CT scan, detektor mengukur
intensitas radiasi yang tersisa setelah interaksi, yang kemudian direkonstruksi menjadi gambar menggunakan algoritma seperti filtered batch projection. Yang ketiga, aplikasi dalam dunia medis. CT scan adalah modalitas pencitraan non-invasif utama di radiologi medis, memanfaatkan interaksi radiasi untuk diagnosis akurat. Pesawat CT scan menggunakan sumber sinar X yang berputar di sekitar pasien, menghasilkan gambar potongan tubuh. Yang pertama, prinsip kerja, yaitu sinar X melewati tubuh diserap berbeda oleh jaringan, misalnya tulang menyerap lebih banyak via efek fotoelektrik. Detektor mengukur transmisi dan komputer menghitung koefisien atenuasi Hochschild unit untuk setiap voxel. Oke teman-teman, selanjutnya adalah pengaplikasian. Diagnosis pada penyakit, mendeteksi tumor, patah tulang, stroke, atau emboli paru. Contoh, CT angiografi untuk pembuluh darah. Dalam pencitraan darurat, CT scan kepala untuk trauma atak atau CT toraks untuk pasien COVID-19 misalnya. Dalam intervensi, panduan untuk biopsi atau operasi minimal invasif. Keunggulannya adalah cepat, hanya hitungan detik atau menit, resolusi tinggi, dan dapat dikombinasikan dengan kontras. Misalnya, iodine untuk pembuluh darah. Resikonya adalah paparan radiasi dapat meningkatkan resiko kanker, sehingga dosis harus sangat diminimalkan, atau Alara Princip. Teknologi modern seperti low dose CT mengurangi paparan. Yang keempat, aplikasi dalam dunia industri. Di industri, CT scan digunakan untuk inspeksi non-destruktif tanpa merusak objek, memanfaatkan interaksi radiasi untuk mendeteksi cacat internal. Yang pertama, prinsip kerja yaitu mirip medis, tapi dengan energi sinar X lebih tinggi hingga megavolt untuk bahan padat seperti logam. Pesawat CT industri, misalnya Conbem CT, memindai komponen manufaktur. Pengaplikasian utama: manufaktur dan kualitas kontrol, inspeksi komponen otomotif, aerospace, atau elektronik untuk cacat seperti retak, void, atau inklusi. Contoh, CT scan untuk mesin, jet untuk memastikan integritas struktur, rekayasa balik, membuat model 3 dimensi dari objek kompleks seperti prototipe atau artefak arkeologi. Material scan, analisis porositas dalam baterai lithium ion atau komposit. Keunggulan: akurat, non-destruktif, dan dapat mengukur dimensi internal. Industri seperti Boeing atau Siemens menggunakannya untuk memastikan keselamatan. Risikonya adalah paparan radiasi tinggi, memerlukan perlindungan, dan biaya yang tidak murah. Yang kelima, kesimpulan. Interaksi radiasi dengan materi melalui efek fotoelektrik, Compton, dan pair production membentuk dasar kerja pesawat CT scan. Di medis, ini revolusioner untuk diagnosis cepat dan akurat. Di industri, untuk inspeksi efisien dan destruksi. Pengembangan teknologi seperti AI untuk rekonstruksi gambar terus meningkatkan aplikasi ini, sambil minimalkan resiko radiasi.